Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini Yanda Aziz Hussein dan Victor Hutapea ingin mempresentasikan Stack and Key sebagai tugas dari lab SDA 2. Jadi berhubung kami kurangnya waktu kami di hari Sabtu dan Minggu, makanya kami membuat video ini. Begitu. Terus yang pertama saya ingin mempresentasikan dengan stack. Jadi implementasi stack di C++ ya. Jadi operasi stack ini yaitu operasi yang biasanya sudah kita temui di kehidupan sehari-hari seperti mencuci piring atau memasukkan kain ke dalam lemari, yang dimana barang yang pertama kali kita masukkan atau kita cuci, maka dia adalah barang yang terakhir kita ambil. Karena yang pertama kali masuk, maka dia terakhir keluar, dan yang terakhir keluar, maka dia pertama kali yang terakhir masuk, maka dia pertama kali keluar. Jadi pada operasi stack ini dapat kita implementasikan di C++. Ada dua fungsi utama atau operasi utama pada stack, yaitu ada push dan pop. Push di sini berguna untuk push di sini berguna agar inputan kita yang masih memiliki variabel integer biasa bisa masuk ke dalam integer yang sudah dimiliki oleh stack, atau integer bertipe data integer yang dimiliki oleh stack, seperti itu, agar bisa terbaca oleh dari library stack-nya. Jadi di sini saya mengambil sebuah program yang kebetulan kami ambil dari modul. Jadi saya coba ingin menjelaskan program ini. Yang pertama itu, dari program ini adalah program stack. Program stack yang seperti yang saya jelaskan, algoritma utamanya yaitu yang pertama kali masuk, dia terakhir keluar, dan yang terakhir kali masuk, dia pertama kali keluar. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada include IOStream sebagai library umum yang kita jumpai pada saat ngoding di C++. Dan ada include stack, yang dimana ini adalah library tambahan yang kita gunakan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan algoritma stack pada C++. Dan juga kami memakai namespace std, yaitu namespace yang bisa mempermudah kita dalam menulis di C++. Dan in main ini, dan setelahnya ada in main, yang dimana in main ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan program. Terus setelah dibuka, maka di sini ada kami mendeklarasikan variabel S yang bertipe data integer yang dimiliki oleh stack. Setelah itu ada integer inputan atau variabel inputan yang bertipe data integer yang berguna sebagai penampung data yang akan kita inputkan nantinya. Setelah itu di sini ada while do, yang dimana while ini memiliki syarat, atau perulangan while do yang memiliki syarat, yang memiliki syarat ketika sudah diinputkan ke variabel input, maka dijalankan s.push input atau metode yang tersedia dari library stack agar data atau nilai yang telah kita masukkan dari variabel input bisa terbaca oleh variabel push yang sudah memiliki
yang bertipe data integer yang dimiliki oleh stack. Jadi agar bisa terbaca dan juga agar bisa masuk atau didorong supaya sesuai dengan algoritma stack yang ketika dia pertama kali masuk dia akan didorong ke yang paling bawah gitu. Terus di bawahnya ada do while atau perulangan yang dimana kita menjalankan perulangannya terlebih dahulu satu kali baru memeriksa apakah perulangan ini sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Setelah itu di sini ada cout s titik top, yang dimana cout s titik top ini berfungsi untuk menampilkan yaitu menampilkan ini variabel s yang paling atas atau s titik top, yaitu metode yang akan menampilkan variabel nilai dari S yang paling atas atau yang terakhir diinputkan. Karena kan kayak gini, yang pertama misalnya ada contoh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang pertama kali diinputkan itu kan 1, yang kedua diinputkan 2, dan yang terakhir diinputkan itu 3. Ketika 1 sudah diinputkan, maka dia otomatis di-push ke yang paling bawah, ke menjadi dasar. Begitu juga 2, setelah dia diinputkan ke variabel input, maka dia otomatis di-push atau dimasukkan agar dia menimpa dari variabel sebelumnya. Sehingga sampai yang paling atas itu adalah nilai dari variabel nilai data 3 gitu. Jadi setelah di cout s titik top tersebut atau variabel s yang memiliki nilai yang terakhir diinputkan, maka petunjuk untuk ruang nilai tertinggi tersebut itu dikurangi 1. Itulah fungsi dari metode s titik pop, sehingga dia tidak terjadi perulangan di satu nilai saja, yaitu perulangan misalnya di angka 3 saja terjadi perulangan, agar semua angka yang sudah kita inputkan itu sesuai dengan algoritma kita tadi, yaitu ketika sudah diinputkan pertama, maka dia akan terakhir dikeluarkan, di-cout-kan. Seperti itu. Itulah fungsi s titik pop, yang dimana dia tidak menghapus nilainya, hanya saja mengurangi satu dari yang sudah kita tampilkan. Jadi kita sudah menampilkan 3, maka dia dikurangi 1 agar menuju ruang penyimpanan nilai 2 sampai dengan 1 kayak gitu. Dan di sini syarat yang ditentukan yaitu s titik size. S titik size ini merupakan metode yang dimana dia menghitung berapa besarnya dari variabel s, berapa nilai yang ada di variabel s, sehingga dia tidak sehingga ketika nilai dari variabel s-nya ini dibandingkan dengan 0, kalau dia tidak sama, maka perulangan akan kembali dilaksanakan setelah dan berhenti apabila size dari S ini atau nilai yang ada di dalam variabel S ini sama dengan 0, maka perulangan berhenti. Dan setelah itu ada cout end line, yaitu agar bisa turun ke bawah barisnya, dan ada return 0 sebagai ini nilai balikan biasanya untuk akhir dari program. Mungkin untuk stack cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya Victor Utapea untuk menjelaskan key. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Victor Utapea izin mengambil alih untuk menjelaskan untuk
penjelasan codingannya. Di baris pertama ada include IOStream. Seperti kita tahu, include IOStream adalah input output stream untuk merupakan suatu library untuk sintaks yang menyimpan sintaks dasar dari C++. Dan baris kedua adalah include Q. Q di sini adalah Q library Q yang nanti juga kita sintaks-sintaksnya kita pakai dengan metode-metodenya, ada beberapa juga kita pakai. Dan di baris ketiga ada using namespace std sebagai namespace agar penulisan dalam C++ itu tidak terlalu mudah untuk diinterpretasikan. Terus ada integer main, fungsi integer main. Ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan program. Dan di baris ke-6 ada Q, struktur data Q dengan tipe data integer dan variable key. Ini adalah deklarasi variabel yang bertipe data integer, tapi key-nya ini merupakan variabel yang berasal dari struktur data Q gitu, dari library Q. Terus di bawahnya ada variabel input, deklarasi variabel input dari tipe data integer, dan integer ini berasal dari library IOStream. Jadi kayak ini Q-nya ini berasal dari library Q, jadi variabel Q sudah tersimpan di library Q gitu. Terus sedangkan variabel input masih tersimpan di IOStream biasa, karena deklarasinya nggak pakai Q, hanya integer biasa. Selanjutnya ada perintah while do. Perintah while do, kita tahu kalau perintah while do sebagai perjalanan skopnya, dia harus melihat kondisi dahulu. Kalau kondisinya true, dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Tapi kalau kondisinya false, dia ya nggak jalanin apa-apa gitu. Maksudnya bukan nggak jalanin apa-apa, perintah yang ada while do-nya itu nggak dijalanin gitu. Jadi karena dia di sini melihat kondisi, karena dia melihat kondisi, kita bisa masukkan inputan yang berasal dari variabel input gitu. Inputan yang berasal dari variabel input yang bertipe data integer. Terus inputan tadi kan sudah bernilai true, udah karena kita masukkan pasti bernilai true. Dia akan menjalankan program di bawahnya gitu, perintah di bawahnya. Perintah di bawahnya ada apa? Ada key.use input gitu. Ini maksudnya apa? Jadi karena tadi key sudah kita deklarasikan sebagai variabel yang bertipe data integer dengan struktur data yang berstruktur data dinamis Q, dan Q itu berasal dari library-nya gitu. Jadi kita bebas, si variabel key ini bebas memakai semua metode atau sintaks yang ada di library key. Salah satunya adalah push. Maksud push itu adalah ketika kita memasukkan ketika memasukkan inputan tadi yang tersimpan di dalam variabel input, dia akan, karena dia push, dia akan membuat isi dari variabel input ini dimasukkan ke dalam isi variabel key. Jadi variabel key itu berisi. Terus ada tutup, karena dia while dia akan terus mengulang. Ini pengulangan terus sampai nanti kita ada Ctrl Z. Ctrl Z itu untuk menghentikan program while-nya. Jadi di sini bernilai false, dan ini udah nggak dijalankan lagi. Udah, begitu lanjut di do while. Ada perintah do while di sini, ada sintaks do while. Do while sebagaimana kita tahu juga, dia melakukan perintahnya dulu, baru itu setelah dilakukan perintahnya, dia ngecek untuk melakukan pengulangan atau enggak gitu. Jadi kita fokus kepada perintahnya dulu. Ada cout key.front. Ini maksudnya apa? Karena tadi kan udah push, karena udah terisi variabel key-nya, dia kayak sebuah barisan, dia menempatkan isi variabelnya itu ke front, ke depan gitu, ke depan.
karena dia tadi kan udah di push ya, inputnya itu udah dimasukkan ke dalam key. Misalnya kita input 1, 2, 3 gitu. Yang paling depan itu 1, yang paling pertama kali masuk itu 1. Nah, 1 ini karena dia ada key font kan paling depan maksudnya. Jadi metode ini adalah menampilkan yang paling depan gitu, memilih yang paling depan karena dia pakai cout, dia menampilkan yang paling depan apa 1. Jadi dia tampilkan satu, terus ditampilkannya spasi. Setelah ditampilkan spasi, kan tadi masih 1, 2, 3 ya. Dia ada key.pop. Key.pop ini maksudnya apa? Maksudnya dia menghilangkan ruang yang untuk 1 tadi. Jadi sini kosong gitu. Jadi sini kosong. Itu fungsi key.pop ya. Key.pop itu untuk mengambil yang paling terdepan gitu. Menghapus atau menghilangkan. Terus karena dia while-nya ini pastinya ngecek kondisi kan. Karena dia tadi kan 3 data kita masukkan 1, 2, 3, sedangkan data pertama sudah ditampilkan. Berarti tinggal 2 data. 2 kisah ini melihat berapa banyak data yang tersisa di atas. Jadi kan tinggal 2 nggak sama dengan 0. 2 nggak sama dengan 0. True. Ketika dia true, dia akan melanjutin lagi do-nya. Do-nya kali ini yang mau ditampilkan yang paling depan. Yang paling depan apa? Pada kondisi ini yang paling depan sekarang 2. Karena dia mau ditampilkan, 2 ini ditampilkan dulu. 2, lalu ditampilkan spasi. Setelah ditampilkan, terus ada key-pop. Key-pop ini kan menghilangkan. Terus tinggal ini kan, mengecek kondisi dulu. Key size-nya tinggal 1 kan, mesti true, karena kan 1 nggak sama dengan 0, true ini kan. Dia menjalankan do-nya lagi, diambilnya cout dari yang terdepan. Yang tadi kan 3 atau yang terakhir, karena dia udah kondisinya 1 dan 2 dia diambil, jadi dia paling depan, yang paling depan 3. Jadi dia menampilkan 3, terus ditampilkan spasi. Setelah itu ada fungsi key.pop. Key.pop ini menghapus yang ruang 3 tadi. Jadi dia kosong. Jadi size-nya kosong kan. Udah size-nya kosong, dilakukan pengecekan. Key.size buka kurung tutup kurung. Key.size buka kurung tutup kurungnya kan udah 0. 0 nggak sama dengan 0. False kan. Ketika dia udah 0 nggak sama dengan 0, pasti salah kan. 0 sama dengan 0. Dia menghentikan pengulangan ini, dan kemudian dia akan menampilkan baris baru dengan sintaks cout n. Begitu mengeluarkan perintah return 0 untuk memberi nilai balikan kalau program ini sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil dijalankan dan menampilkan perintah. Berikut ada tadi merupakan penjelasan mengenai struktur data queue untuk tugas lab struktur data dan algoritma. Saya kembalikan ke Yanda. Jadi coba dijalankan Bang. Ada 1 menit lagi kita ini. Okay. Langsung dijalankan 2 aja kalau susah. Ditampilkan aja. Oke. Ini untuk stack. Jadi coba Bang dikasih lah sedikit isinya gitu. Oke. Nah, di sini nampak kan dia yang terakhir diinputkan, maka dia yang pertama kali keluar. Seperti konsep yang udah saya jelaskan tadi di stack. Dan juga ini setelah ditampilkan angka 3, maka dia langsung dihapus menuju ke angka 2. Bukan dihapus sih, dikurangi 1 dengan pop tadi, terus dikurangi 1.
run atau menjalankan program, kita bikin angkanya 1, 2, 3, terus karena dia akan terus melakukan pengulangan untuk menerima inputan, kita akan berhentikan inputannya dengan Ctrl Z. Setelah itu akan menampilkan langsung hasil dari struktur data dinamis dari sebuah queue. Bisa diperhatikan di sini kita memasukkan angka 1 terlebih dahulu, angka 2 dan angka 3 yang merupakan perintah dari while, do, dan di sini pemberhentian pengulangan while do yang atas. Terus di sini adalah hasil dari logika queue yang ditampilkan. Bisa kita perhatikan ini persis sesuai aplikasi dari sebuah queue yang dimana apa yang dimasukkan di awal akan diproses terlebih dahulu atau ditampilkan terlebih dahulu, dan berikut juga yang di tengah akan diproses setelah angka 1 dan yang angka 3 diproses setelah angka 3. Begitu yang menjadi inti dari struktur data dinamis queue. Oke, saya berikan ke Saudara Yanda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin banyak kekurangan dan mohon maaf karena tidak langsung presentasi di depan kakak. Mungkin kami akhiri dan kami minta maaf karena banyak kekurangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.